Halo Hunters, ini adalah episode perdana gua di The Midnight Hunter TV. Dan saat ini gua mau review action figure karakter favorit gua, yaitu Luke Skywalker. Dan istimewanya, Luke Skywalker ini adalah versi Hyperreal dari Hasbro. Luke Skywalker ini adalah karakter protagonis dari film Star Wars Episode 5 Empire Strikes Back yang dirilis tahun 80-an oleh Lucasfilm dan 20th Century Fox. Hyperreal ini dirilis tahun 2019. Selain Luke Skywalker, ada juga karakter Darth Vader-nya. Tapi kali ini gue mau fokus ke look-nya aja ya, Hunters. Oh iya Hunters, sebelum review gue mulai, subscribe dulu channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap! Oke deh, kita langsung aja lihat. Dari packagingnya aja udah keren banget ya Hunters ya. Dan lu bisa ngintip loh dari samping dan udah kelihatan figur looknya. Gambarnya agak sedikit 3D kartun ya. Cuma ya overall keren banget tampilan desain packagingnya ya. Dan ya ini Hyperreal ini punya kesan yang emang versi premium dari Black Series ya. Nah sekarang gua coba buka ya. Nah ternyata banyak banget aksesorisnya nih. Banyak sih. Ya tapi lebih banyak variasi gestur tangan, ada stand diorama juga, dan ada juga varian headsculptnya nih. Nih, gue mau liatin ke Hunters. Nanti kita lihat bedanya kayak apa ya headsculptnya. Untuk tampilan desain depan nih, secara proporsi bodinya nih mirip banget seperti Luke Skywalker yang karakternya diperanin oleh Mark Hamill. Keren sih, tapi menurut gua ada yang kurang ya. Bahan kostumnya ini nih, kayaknya dibikin dari karet silikon. Bukan kayaknya ya, tapi emang silikon ini. Kalau dipegang tangan yang agak kotor, ini bisa cepat kotor ya. Mirip-mirip penghapus anak SD bahannya. Tapi, sculptingnya ini keren banget, kayak baju gitu. Dari angle manapun, tetap kelihatan keren ya. Nah, Hunters, ini nih headsculptnya. Ini hampir mirip dengan Mark Hamill ya. Menurut gua agak sedikit mirip kartun ya. Cuman better sih, ya, tapi nggak sampai mirip kayak Clone Wars juga yang 3D kartun banget ini, ya kan? Itu agak lebih kartun sih. Kalau misalnya ini kayaknya agak sedikit realistis sih. Perbedaannya bisa dilihat sendiri nih ya. Kayak misalnya bagian muka, warnanya juga rapi, matanya juga cakep, warna kulit juga cakep, ya kan? Oke lah, mirip-mirip sama Mark Hamill. Kita lihat dulu deh tekstur kostum, lekukan-lekukannya juga bagus banget. Terus juga ini kan rangkanya ini terbuat dari besi nih, Hunters nih, lihat nih. Hasbro itu ya nyebutnya metallic endoskeleton. Nah, lo bisa lihat nih rangkanya. Ini bisa ditekuk-tekuk kayak gini dan artikulasinya agak keras. Tapi bagus sih, agak kaku gitu. Tapi kurangnya cuma itu sih kayaknya. Kenapa harus pakai silikon? Ya gua nggak tahu deh. Kira-kira kalau udah berumur gimana ya Hunters ya? Menurut lo kayak gimana nih? Ya lo bisa komen di bawah ini ya. Untuk artikulasinya sendiri, dan mungkin bagian seperti tangan bisa kayak gini, bagian pinggang juga kayak gini, ya oke lah ditekukin ya. Bagian kaki seperti ini. Untuk pose juga nggak bisa sampai se-ekstrim Marvel Legend atau Black Series atau yang McFarlane ya, karena ini cukup ringkih kalau diposein se-ekstrim itu, mengingat bahannya tuh silikon. Cukup lumayan oke ya buat kolektor yang nggak suka mainin artikulasinya terlalu sering, dan ini bisa di-display atau dipajang di lemari lo aja gitu ya Hunters ya. Oke, ini aksesorisnya cukup banyak ya Hunters. Ada beberapa macam varian telapak tangan, relax hand, kayak fish hand, terus juga ada banyak lah nih gua liatin satu-satu deh. Ada yang bentuknya kayak ada urat-uratnya gitu loh. Asli keren banget ini. Warnanya oke banget sih. Itu shadingnya jadi kayak kulit manusia beneran gitu kan. Cuma ada satu nih yang menurut gua kurang nih Hunters. Bagian tangan yang putus setelah kena lightsaber Darth Vader nih, ya kan? Paling enggak ya adalah pergerakan tangan yang putus gitu deh ya. Ada darahnya sedikit kering gitu. Nah ini headsculptnya tadi kan kita udah bahas di awal ya, dan juga perbedaannya nih ya lo bisa lihat di sini. Terus juga ada pistol juga. Ini bahannya lentur ya Hunters ya, nggak terlalu keras tapi nggak terlalu soft juga. Terus ini ada lightsaber. Oke, terus juga ada efek lightsabernya. Ini bisa dipasang tapi pelan-pelan, agak ringkih ya ini ya. Pokoknya harus dipasang pelan-pelan dan hati-hati. Terus tampilan dan detailnya juga bagus nih lightsabernya nih. Warna birunya sih sesuai ya. Mungkin kalau bisa nyala keren banget kali ya. Kayak di foto Instagram gua. Ya walaupun di foto Instagram gua cuman Photoshop sih. Oh ya, lu juga wajib follow The Midnight Hunter. Nah, di situ gua bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gua. Dan ada stand dioramanya juga nih. Cocok dipakai untuk duel dengan Darth Vader nih, yang bikin tampilan looknya ini tambah oke banget nih.
Kalau untuk skala Luke Skywalker ini sekitar 7,5 sampai 8 inch ya. Kalau misalnya action figure kan ada yang 1:12, 1:10, terus juga ada 1:6. Ini kayaknya menurut gua ini 1:9 karena agak terasa jomplang dan bikin versi Black Series standar yang 6 inch jadi lebih kecil. Ini kecil banget malah nih Stormtrooper gua, kayak cebol gitu jadinya. Atau Luke Skywalker-nya kegedean. Kurang sebanding sih sama ukuran yang lainnya. Oke Hunters, kalian yang Star Wars fanboy, menurut gua lo harus punya versi Luke yang ini. Karena ini cukup ikonik menurut gua ya. Kalau soal harga, ini pertama kali rilis sekitar kira-kira 1 jutaan. Dan mungkin sekarang kalau nemu di online shop atau marketplace bisa dapat lebih murah ya. Overall, Luke Skywalker versi Hyperreal ini menurut gua worth lah gitu kan, buat dipajang di display lo gitu. Oke Hunters, sekian aja dulu review perdana gue di Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel gue, and keep hunting.